Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Giston di kelas kimia. Di video ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang hidrolisis garam. Dan video kali ini adalah video pertama untuk hidrolisis garam dari asam lemah dengan basa lemak. Jadi kita akan ada dua video. Video pertama ini adalah penjelasan tentang konsep umum dan juga reaksi hidrolisisnya seperti apa. Dan video kedua nantinya itu akan kita buat latihan soal bagaimana menghitung pH dan menentukan sifat dari garam, asam lemah, dan basa lemak. Oke, langsung saja kita mulai ya. Di video sebelumnya kita sudah melihat bahwa ada 3 jenis garam yang dapat mengalami hidrolisis, yaitu garam asam lemah dan basa lemah, kemudian garam dari asam lemah dan basa kuat, kemudian garam dari basa lemah dan asam kuat. Nah, kita akan fokus belajar untuk satu jenis garam di pertemuan kali ini, yaitu garam dari asam lemah dan basa lemak. Kita akan belajar dalam 3 subtopik. Yang pertama kita akan melihat reaksi hidrolisisnya seperti apa, kemudian sifat garamnya seperti apa, dan bagaimana menentukan pH-nya. Nah, kita langsung saja belajar tentang bagaimana reaksi hidrolisis yang terjadi pada garam dari asam lemah dan basa lemak. Nah, dikarenakan kedua ion yang membentuk garam dari asam lemah dan basa lemak ini dua-duanya adalah ion lemah, maka dalam reaksi hidrolisis kedua ion ini itu akan mengalami hidrolisis. Sehingga reaksi ini disebut sebagai reaksi hidrolisis total karena semua ion garamnya itu mengalami reaksi dengan air atau bereaksi dengan air. Kemudian bagaimana dengan sifat asam atau basa dari garam tersebut? Nah, itu tergantung pada kekuatan asam atau basa yang membentuk garam tersebut. Kalau misalnya garamnya itu tersusun dari asam yang punya nilai Ka lebih besar dari Kb basa, nilai Ka-nya lebih besar, gitu ya, maka garam tersebut itu adalah garam yang bersifat asam. Tetapi jika Ka-nya lebih kecil dari Kb, maka garam tersebut adalah garam yang bersifat basa. Contohnya, kita lihat contohnya. Oke. Contohnya adalah garam CH3COO NH4. Dikarenakan kedua ion ini adalah ion lemah dari asam lemah dan basa lemah, maka semua ionnya ini akan mengalami hidrolisis, akan habis bereaksi dengan air ya, gitu. Sehingga dalam larutannya itu nanti kita akan mendapat OH- dan H+. OH- dan H+ ini dari mana? Ingat konsep yang harus diingat dalam hidrolisis pada video sebelumnya. Salah satunya itu adalah reaksi hidrolisis itu selalu menghasilkan OH- atau H+. Gitu. Nah, kita coba lihat contohnya. Garam CH3COONH4 mengalami reaksi hidrolisis ketika bereaksi dengan air. Kita diminta untuk menuliskan reaksi hidrolisisnya. Pertama-tama, kita tuliskan dulu reaksi ionisasi dari garam ini. Jadi kita tuliskan CH3COOH COONH4 NH4. Dalam air dia akan terionisasi menjadi CH3COO- ditambah dengan NH4+. Gitu. Nah, kedua ion ini adalah ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. CH3COO- ini adalah ion dari asam CH3COOH atau asam asetat, sementara NH4+ ini adalah ion dari basa lemah NH3. Keduanya lemah sehingga keduanya mengalami hidrolisis. Reaksi hidrolisisnya seperti apa? Kita tuliskan dua-duanya. Nah, kita mulai dari ion CH3COO- dulu. CH3COO- terhidrolisis artinya bereaksi dengan air. Berarti kita tambahkan dengan H2O menghasilkan. Nah, kalau misalnya di sini anion ditambah dengan air, oke, ini diingat aja ya rumusnya ya, formulanya. Maka yang dihasilkan itu adalah asam
ditambah dengan OH minus. Oke, ini adalah formulanya. Jadi anion itu adalah ion yang bermuatan negatif ditambah dengan air maka akan menghasilkan asam dan OH minus. Sehingga di sini CH3COO- ini akan menarik muatan positif dari H2O. Di H2O ini kan ada dua muatan ya, H+ dan juga ada OH minus. Gitu. Oke. Karena CH3COO- ini muatannya negatif, maka dia akan menarik muatan positif dari H2O yaitu H+. Sehingga membentuk senyawa asam CH3COOH ditambah dengan OH minus. OH minus di sini ya. OH minus ini dari mana? OH minus itu adalah sisa dari ion air yang tidak ikut bereaksi. Gitu. Oke. Jadi H+-nya diambil oleh CH3COO- menyisakan OH minus. Nah, kalau misalnya konsep itu susah untuk diingat, ya sudah, berarti ingat di formulanya saja. Anion ditambah dengan air menghasilkan asam dan OH minus. Gitu. Nah, bagaimana dengan NH4+? NH4+ karena dia adalah ion yang lemah juga, berarti dia juga akan mengalami hidrolisis, sehingga perlu kita tuliskan reaksi hidrolisisnya juga. Reaksi hidrolisisnya seperti apa? NH4 sama ya, NH4 plus ditambah dengan H2O. Terhidrolisis berarti bereaksi dengan air, menghasilkan, nah ini kebalikannya nih. Kalau misalnya di sini adalah kation ditambah dengan air, maka hasilnya itu adalah basa ditambah dengan H+. Basa berarti dia mengikat OH minus. Sehingga di sini akan terbentuk senyawa NH4OH ditambah dengan H+. Gitu. Atau kalau misalnya bingung ya. Bingung di sini kenapa tiba-tiba ada muncul NH4OH? OH-nya dari mana? Nah, balik lagi. Air itu mengandung dua ion. Sama ya dengan senyawa lain, H+ dengan ada ion OH-. Kemudian di sini, ion dari garam yang kita reaksikan itu adalah ion yang bermuatan positif. Sehingga dia akan menarik ion yang bermuatan negatif dari air untuk membentuk senyawa dengan dia. Sehingga OH- ini ditarik, makanya terbentuklah NH4OH. H+-nya bersisa, kita tuliskan di ujung reaksi. Seperti itu. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu untuk reaksi hidrolisis garam dari asam lemah dengan basa lemah. Jadi kesimpulannya adalah semuanya mengalami hidrolisis. Oke, kesimpulannya yang pertama, semua terhidrolisis ya. Terhidrolisis. Oke. Baik kation ataupun anion. Nah, kalau misalnya kita reaksikan anion ini adalah muatan negatif ya, direaksikan dengan air, maka kita akan menghasilkan senyawa asam ditambah dengan OH minus. Dan kesimpulan yang ketiga adalah kalau kita reaksikan kation ini adalah ion yang bermuatan positif ya, kita reaksikan dengan air, maka akan terbentuk senyawa basa dan menyisakan H+. Oke, sekian untuk video pembelajaran tentang hidrolisis, tentang reaksi hidrolisis garam dari asam lemah dan basa lemah. Nah, untuk contoh soal perhitungan pH dan bagaimana cara menentukan sifat keasamannya, silakan boleh saksikan video selanjutnya, part 2 dari kelanjutan dari video hidrolisis garam dari asam lemah dan basa lemah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.